Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiranku, agar setiap firman yang aku dengar membawa pertobatan, penghiburan, dan penguatan bagi imanku. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah hari yang ke-10. Ngopi dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, kasih yang berkorban. Saat kita menjalani minggu-minggu menjelang Paskah, kita diingatkan bahwa Yesus rela menanggung penderitaan dan kematian bagi kita. Roma 5 ayat 8 dengan indah menyatakan hakikat kasih yang rela berkorban ini. Kasih Allah tidak bergantung pada kelayakan kita, tetapi diberikan dengan cuma-cuma saat kita masih berdosa. Kebenaran ini memanggil kita untuk merenungkan kedalaman kasih Allah dan tanggapan kita kepadanya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma memberikan penjelasan yang mendalam tentang keselamatan, kasih karunia, dan kebenaran. Dia berbicara tentang harapan yang kita miliki di dalam Kristus, bahkan saat menghadapi penderitaan. Dia menekankan bahwa kasih Allah tidak bersifat transaksional, tetapi tanpa syarat. Yesus tidak menunggu kita menjadi orang benar sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebaliknya, Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa dan tidak layak. Itu memperlihatkan sifat sejati kasih yang penuh pengorbanan. Lebih dalam kita melihat bagian-bagian firman Tuhan ini. Kasih Allah tanpa syarat, kasih manusia seringkali bersyarat, berdasarkan pada apa yang kita terima sebagai balasannya. Namun kasih Allah melampaui standar manusia. Kasih itu diberikan dengan cuma-cuma, tanpa memperdulikan kegagalan kita di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Kematian Yesus di kayu salib adalah tindakan kasih yang tertinggi. Dia menggantikan kita menanggung dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Selama masa Prapaskah ini kita mengingat pengorbanan Yesus, bukan hanya sebagai peristiwa bersejarah, tetapi sebagai hadiah pribadi bagi kita. Jika kita telah menerima kasih yang begitu besar, kita dipanggil untuk mengasihi orang dengan cara yang sama. Kasih yang berkorban berarti mengampuni, melayani, dan mengasihi bahkan saat yang sulit. Saudaraku, Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih bukan sekedar kata-kata, melainkan tindakan. Kasih Allah ditunjukkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib saat kita mempersiapkan hati kita selama Prapaskah. Marilah kita tidak hanya menerima kasih ini, tetapi juga mencerminkan dalam hubungan, tindakan, dan perjalanan iman kita. Mari kita luangkan waktu dalam doa dan rasa syukur, mengakui kasih Kristus bagi kita. Pikirkan tindakan melayani untuk menunjukkan kasih yang rela berkorban, membantu seseorang yang membutuhkan, memaafkan luka yang lama, atau melayani tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sama seperti Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, beritakan Injil tentang kasih Allah kepada seseorang yang perlu mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu dan pengorbanan Kristus Putra Tunggal-Mu untuk menebus aku, orang yang berdosa.
Ajar aku untuk hidup meneladani kasih-Mu, membagikan kasih itu kepada orang lain di sekitar kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.